Oke, kita langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Sabang Semarang. Untuk sore hari ini kita mencoba untuk live trading ya, kita membedah market, kita melihat apakah ada peluang di market di sesi perdagangan Eropa pada sore hari ini. Kita akan lihat. Nah, kita akan cek nanti ke metadata 5 GK Invest. Oke. Hari ini hari Selasa tanggal 16 November 2021 bersama saya Rudi Oktrianto yang nanti akan kita lihat secara analisa teknikal, dan sebelumnya kita melihat untuk fundamental ya, berita-berita ekonomi atau data ekonomi yang akan dirilis pada hari ini. Tadi jam 2 siang dirilis untuk perubahan jumlah tenaga kerja dari Inggris dan perubahan jumlah klaim pengangguran. Nah, untuk perubahan jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan atau naik ya, naik dari prediksinya turun sih untuk perubahan jumlah tenaga kerja di Inggris. Dari data yang terakhir bulan kemarin di 235.000, diprediksi ke 185.000, dan ternyata aktualnya naiknya juga lumayan cukup banyak di 247.000. Dan hal ini membuat harga pound sterling atau GU ya, pound sterling USD mengalami peningkatan. Saat ini masih running di 1.34.630. Nah, nanti kita akan lihat apakah masih melaju naik atau terkoreksi untuk yang pound sterling USD maupun pound sterling yen. Nanti kita akan cek. Kemudian tadi juga dirilis untuk tingkat pengangguran di Inggris juga ternyata turun dari prediksi 4,4%, ternyata keluarnya 4,3%. Nah, kemudian untuk sore hari nanti ada laporan bulanan dari International Energy Agency mengenai tentu saja mengenai crude oil ya, stok cadangan minyak mentah maupun persediaan minyak secara global. Nanti akan bentar lagi akan disampaikan, nanti akan dirilis jam 4.16.00 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian untuk sore nanti jam 17.00 dari kawasan Eropa nanti akan dirilis mengenai produk domestik bruto yang kuartal maupun yang tahunan. Sedangkan untuk yang kuartal diprediksi masih sama 2,2%, sedangkan untuk yang tahunan sekitar 3,7%. Jadi prediksi juga kemungkinan masih sama, tapi nanti kita akan lihat di jam 17.00 waktu Indonesia bagian barat. Nah, seperti itu. Kemudian untuk nanti malam di sesi perdagangan Amerika jam 20.30 ada beberapa data ekonomi dari Amerika yang dirilis secara bersamaan. Penjualan retail nih yang jadi sorotan pelaku pasar. Apakah penjualan retail di Amerika di laporan di bulan ini mengalami kenaikan atau justru malah berkurang. Nah, tapi dari prediksi analis untuk penjualan retail bulanan itu diperkirakan naik dari 0,7% bulan kemarin, diprediksi untuk laporan bulan ini sekitar 1,2%. Sedangkan untuk penjualan retail yang inti diprediksi mengalami kenaikan juga sama dari 0,8%, diprediksi untuk laporan bulan ini di 1,0%. Kemudian di saat yang bersamaan dirilis juga harga ekspor impor. Harga ekspor kemungkinan naik dari 0,1% ke 0,9%. Harga impor juga naik 0,4 ke prediksi 1,0. Jadi saya rasa ekspor impor di Amerika pun juga tumbuh berkembang ya di tengah kondisi pandemi pasca pandemi COVID-19 yang melanda benua Amerika. Kemudian jam 10 malam nanti ada inventory usaha dan persediaan retail, tidak termasuk otomotif. Nah, yang jadi sorotan atau dinantikan oleh pelaku pasar adalah di jam 23:10. Karena nanti malam akan dirilis, ada konferensi pers dari Gubernur Bank Sentral
Eropa, Christine Lagarde, yang akan memberikan eh, testimoninya dan akan dipublikasikan di hadapan masyarakat dunia. Nah, ini tentu saja yang akan dilihat adalah biasanya sih sektor inflasi, pengangguran, tenaga kerja, kemudian penjualan retail, dan kebijakan moneter lainnya yang tentu saja yang berhubungan dengan eh, pengurangan pembelian obligasi, pembelian aset. Nah, itu akan disorot, akan dilihat apakah di pertemuan di bulan depan, di bulan Desember, apakah ECB ini masih mempertahankan suku bunga atau mungkin ada apa ya kayak semacam tanda-tanda lah ya, tanda-tanda mereka kemungkinan akan menaikkan suku bunga atau tidak. Nah, itu yang akan menjadi sorotan untuk pelaku pasar ketika pers konferen Gubernur Bank Sentral Eropa. Nanti jam 23 lebih 10 menit waktu Indonesia bagian Barat. Oke, itu untuk data ekonomi yang perlu kita lihat, perlu kita cermati di hari ini ya, hari Selasa, tanggal 16 November 2021. Oke, setelah kita lihat data ekonomi, sekarang kita lihat secara analisa teknikal ya. Kita lihat di sesi perdagangan uh, Eropa untuk hari ini, apakah nah, ini untuk pergerakan DXY. Bentar, saya kecilkan dulu. Nah, untuk DXY ini kita cek dari chart harian. Ini kalau kita tarik Fibo, jadinya seperti ini. Ini sudah mencapai level 50% ya. Sorry, mendekati golden ratio ya, di 9576. 9576 itu paling enggak sedikit tertahan, biasanya golden ratio perhitungan untuk Fibonacci terletak di golden ratio yaitu di 61,8, 161,8 maupun di 261,8. Nah, saat ini sedang di level 150% atau di 9544 tepatnya di situ. Nah, kalau kita lihat dari bentuk chart, ini chart masih naik ya. Bentar, 4 jam, saya lihat dulu. Oke, ini harian paling tidak akan mencoba sedikit ke atas untuk kembali lagi dia turun. Kalau kita cek pakai ini, kemudian bisa kita manfaatkan untuk koreksinya DXY. Support kuat berada di sini nih. Terus target biris 9506, ikutan rasio. Ada ke sana mas, sebelah sini ya. Ini atasnya berada di 9591. Ini ya. Jadi paling enggak mencoba sekali lagi naik untuk tes golden ratio. Biasanya sih area untuk pembalikan arah biasanya seperti itu untuk area koreksi ya. Nah, mungkin kita bisa pakai untuk secara teori untuk di DXY. Jadi untuk naik sedikit dan kemudian dia akan kembali lagi dia turun menguji ke level psikologis yaitu di 9500. Nah, ini gambar untuk DXY. Kemudian kita cek di emas. Nah, emas kemarin saya masih pakai ini indikator, saya hapus indikatornya. Kita lihat 4 jam. Oke, saya pakai rota aja ya. Oke, kita lihat untuk
crude oil. Crude oil apa? XAUSD. Nah, kita bisa tempatkan 96 ya. Sini ya. Masuk ke tengah-tengah di level 70 sampai di 58, sorry, 58. Sekarang masih running di tengah-tengah. Kita bisa gunakan untuk sell stop maupun buy stop. Nah, sepertinya dari bentuk candle ini kita bisa manfaatkan yang sell stop ya. Sell stop ya. Sell stop 1858. Target di 45. 1845. Bentar. Oke, ini untuk XAU ya. XAU saya lebih memilih untuk menunggu sell stop ya. Daripada buy stop pun juga kita lakukan, bisa dilakukan di 1870. Cuman potensi koreksi juga cukup terbuka ya, karena market juga realnya sudah lumayan tinggi dari kemarin. Dan kecenderungan masih sideways di kisaran 50 sampai 60, 1850 sampai 1860. Sepertinya buyer masih memegang apa ya, memegang posisi, jadi masih belum melepas untuk uh, posisi apa namanya buy-nya. SAU, jadi saya lebih memilih untuk menunggu sell stop 1858, stop loss 1870 ya. Sedikit agak panjang stop loss-nya, 1:1 ya. Target di 1845. Ya, saya lebih memilih untuk menunggu apa namanya sell stop-nya ya, menunggu sell stop. Cuma satu single ini untuk emas, kemudian oke, itu untuk yang di emas, kemudian untuk crude oil, crude oil, kita cek. Jadi saya pakai analisa untuk cukup apa namanya untuk sehari ya, bukan untuk floating. Nah, jadi untuk crude oil saya petakan dulu. Ini crude oil kecenderungan masih sideways, jadi apa namanya kurang, mungkin masih kurang untuk kita bisa untuk menganalisa transaksinya dari bentuk pattern, bentuk supply and demand. Ini coba kemungkinan membentuk inverse ya nih, inverse head and shoulder, cuman lebih baik kita menunggu di buy limit nih. Di sini ini ada gap, sepertinya sudah mulai tertutup untuk naik, target naik. Jadi untuk crude oil kita skip dulu ya nih ya, skip dulu untuk crude oil karena market juga bentar. Oke, kita crude oil kita skip dulu ya, ini beberapa candle juga masih
sideways 1 jam dan menunggu laporan EIA, International Energy Agency. Nanti akan merilis mengenai jam 4 sore ya. Jam 4 nanti akan menunggu laporan dari EIA apakah permintaan secara global mengalami peningkatan, kenaikan, kemudian mengenai stoknya OPEC, OPEC Plus seperti apa, kemudian stok di Amerika, Eropa juga nanti akan dilaporkan. Nah, mungkin untuk crude oil, kalau saya lebih memilih untuk stay dulu. Kita stay dulu sambil menunggu laporan dari EIA jam 4 sore. Sedangkan stok cadangan minyak mentah itu nanti akan dirilis di hari Rabu besok untuk stok minyak di Amerika. Jadi kita lebih untuk stay dulu nih di crude oil karena masih sideways. Oke, kita tinggalkan di crude oil. Jadi crude oil kita skip ya. Kita skip untuk crude. Kemudian kita beralih ke euro. Nah, euro saya pakai time 1 jam. Kita bisa pakai buy stop di sini. Kemudian ini 28. Nah, bentar, baik. 83 ya. Ini di 1883 nih. 1883 ya. 1883. Nah, ini untuk euro tinggal menunggu break salah satu, apakah break atas maupun bawah. Euro USD buy stop 1.13830. Opsi ada 2 opsi ya, buy stop sama sell stop ya ini ya. Kalau nanti buy-nya open, nah kita langsung close salah satunya. Nah, itu. Stop loss 1.35, sorry, 1.13593. Kemudian take profit 1.14. 130. Kemudian ada 2 opsi dan sell stop 1.13593. Stop loss 1.13830. Kemudian untuk take profit 1.13293. Nah, ini untuk euro. Jadi untuk euro saya lebih memilih untuk melihat 2 opsi ya, buy stop maupun sell stop. Jadi kalau misalnya buy stopnya open ya kita close sell stopnya. Tapi kalau sell stopnya open kita apa namanya close buy stopnya. Nah gitu. Ada 2 opsi. Saya ganti dulu. Buy stop. Terus ada sell stop. Nah ini sell stop. Nah di sini ya. Untuk EU. Jadi kita beri 2 opsi.
Kemudian untuk pound sterling, ini pound sterling sempat ke bawah naik karena efek dari jumlah pengangguran yang sedikit ya, pengangguran yang sedikit, kemudian pengangguran berkurang dari prediksi analis, lebih rendah, maksudnya lebih rendah, dan jumlah untuk penjualan, bukan penjualan retail, klaim pengangguran ya, klaim pengangguran, kemudian jumlah tenaga kerja itu juga mengalami peningkatan untuk jumlah tenaga kerja di di Inggris yang tadi dari jam 2 siang. Nah, untuk opsi ini, bentar, ini saya kasih bentar dulu, tadi ada ini ya. Kemudian masih ada efek untuk naik. Nah, ini di buy limit 1,33. Pound sterling buy limit ya. Cuma satu opsi nih kalau saya lihat. Setelah breakout, kita manfaatkan dekorasi turun untuk kita ambil buy limit. Buy limit 1.34330. Sorry. 330. Stop loss, kita stop loss pendek aja 1.34 030. Kemudian take profit 1.34630. 1/1. Langsung stop. Belum ada yang bisa kita langsung entry. Jadi kita nunggu pound sterling koreksi terus sedikit lagi, baru kita ambil buy limit. Open untuk buy limit. Karena efek sektor tenaga kerja sepertinya cukup membuat harga pound sterling ini menguat. Jadi kita manfaatkan untuk kita koreksi sedikit lagi. Kalau misalnya break, kita bisa sell stop di sini nih. 405 ya. GBP USD jika dia break di 1.3405, jika break out 1.34050 untuk pending order sell stop. Take profit, stop loss 30 poin 1.34350 dan take profit 1.33705. 750. Stop loss ya. Saya stop ya. Maksudnya itu 05. Sedikit kita naikkan untuk breakout di 1.34035 ya. Jadi breakout switch. Pound sterling, kemudian kita lihat untuk yang di GC. GC ini
41 ya. 410. Buy limit ya. GC. Untuk buy limit 153.410. Saya kasih keterangan nih. Buy limit 1.34432 sini, kemudian kita gunakan sell stopnya di jika breakout ya, sell stop 34052. Oke, itu konseling. Terus ini euro, konseling yen ya. Konseling yen saya lebih memilih untuk satu opsi nih. Karena konseling juga pergerakannya juga sudah lumayan. Ini ya. Oke, GC. Bentar, untuk stop loss-nya, saya stop loss-nya dulu nih. 14. Oke, untuk limit di GC, sebentar saya tulisnya dulu. GBP JPY. Buy limit ya. Jadi analisa ini cuma untuk hari ini aja. Kalau nanti malam atau dini hari atau besok pagi limitnya masih ada, di cancel. Jadi ambil instrumen yang terbiasa Anda transaksikan. Jadi tidak semuanya harus Anda pasangi semuanya sih. Kasih marginnya nanti ya. Stop loss sell di 1.53.10. Nah, stop loss kita pakai yang di sini. 14.4. Oh, sorry. Stop loss target. Nah, salah nih. GBP JPY perlu saya entry. Buy limit 153.40. Stop loss 153.140. Oh iya, Pak Ferry ya. Sebentar Pak Ferry untuk XAU ya. Habis ini saya sudah terlanjur ngetik untuk yang di GC. Bentar lagi. Take profit. Take profit. Kita pakai TP-nya. 66 ya. 153.66.
Saya XAU pakai single aja nih Pak Ferry. Saya cek di SAU, ya memang sih ada 70. Saya katanya kalau 70 break cuman sekedar koreksi mungkin bisa turun. Tapi di sisi lain, nah, sisi lain ini dia eh nih ya, bentar. Kalau kita cek pakai Vibo seperti ini. Nah, dia akan tes ke 84 ya. Sini ini ada ini. 774. Nah, itu 74. 70 paling naik ke kisaran 74. Hati-hati ini ada double bottom ya nih. Nah, ini. Ada double bottom di 75-an. Break itu biasanya larinya agak cepat. Target di 85. Nah, ini nih. Ini ada double bottom kecil. Nah, di sini. Tapi udah kena aja ya. Oh, sorry, sorry. Salah lihat cat. Nah, ini nih. Kurang ke sini catnya. Nah, saya pakai daily aja. Nah, ini daily. 78,6% di 74. Jadi breakout 70, kemungkinan naiknya di 74. Karena berikutnya agak sedikit panjang di 18,94 ya. Ini untuk teman-teman yang transaksi gold. Jadi ini kemudian nah ini 70. Ini kalau kita cek, nah ini kan larinya ke sini nih, di 74. Jadi lebih ke, kalau saya lihat untuk chart ini lebih ke turun ya nih. Cuman kita bisa ambil scalping juga 70 break, buy tapi 74 harus keluar. Nah gitu. Jadi cukup apa ya, pendek ya, cukup tipis. Tapi sepoin 2 poin kalau 70 break katakanlah mungkin buy 71, 74 ya 3 poinan lah ya. 3 poin. Cuman saya nggak sarankan, saya cuma menyarankan untuk sell stop ya. Sell stop di 18,58 ini, 18,58-nya. Target di 18,45, stop loss di 18,70. Nah itu. Itu untuk apa? XAUUSD, Pak Ferry. GC, oke GC sudah. Saya cuma pakai single untuk GC. Kita cek untuk dolar Kanada, Kanada dolar. Kanada dolar. Ini ya, 29. Range di area 29. Bentar, saya kasih kotak dulu. Nah ini. Sama-sama Pak Ferry. Jadi Pak Ferry saya periksa untuk cuma pakai satu single ya. Dari bentuk chartnya sih kemungkinan koreksi nih. Jadi saya cuma pakai single, cuma pakai pakai sell stop ya, sell stop di 18,58. Stop loss 70, target 75. Jadi kalau misalnya break profit katakanlah mungkin bisa di trailing ya. Trailing saat ini karena market lagi di 65 jadi belum bisa saya entry, saya lebih baik menunggu di konfirmasi breakout 18,58. Nah, itu. Kemudian untuk Kanada dolar ke 95 ya. Bentar. Mana tadi? Nah, ini.
Sell stop. Sell stop di 1.2495. Kita menunggu di sell stop. Ini breakout. Running sekarang, saya rasa bisa buy nih gitu. Coba buy di Kanada, USD Kanada dolar. Stop loss di 495. 495. Kita bisa langsung entry yang Kanada dolar. USD CAD. Targetnya agak tipis. Ini 29. Enam ya. Nah, targetnya 34. Ini 36. 25.036. Nah, kalau saya lihat bentuk chartnya sih, lebih baik kita menunggu nih Pak Ferry. Break di 58 ya. 58 konfirmasi untuk break. Apakah dilewati atau tidak. Cuman kalau misalnya break 70 ya mungkin kenaikan sampai 74. Kecuali kalau nanti malam data ekonomi Amerika memang benar-benar pelemahan lagi untuk US. Nah itu target kenaikan di 1884, 1884 target kenaikan. Tapi itu pun juga harus didorong dengan data ekonomi nanti malam atau besok ya, nanti malam atau besok. Tapi untuk saat ini mungkin akan menguji ke 58, tapi tidak atasnya di 70. Tergantung ini break 70 dulu atau break ke 58 dulu. Nah, kalau misalnya 70 ya mungkin dia akan mencoba ke 74. Kalau kita lihat di Fibo sih masuknya ke 78,6%, itu jatuhnya di 1874. Gitu. Jadi ke level 70. 70 break ya, menembus di 74. Jadi bisa main tipis atau pendek di breakout di 70 buy ke 74 liquid. Kalau yang di 58 ya kita pasangnya untuk sell stop. Nah gitu, pasang sell stop pending order ya. Pending order di sell stop. Gitu. Itu Pak Ferry. Untuk USD CAD ini saya rasa juga bisa untuk buy ya. Kita bisa follow nih buy sekarang. Jangan lupa untuk stop loss ya. Stop loss di 24.950 nih. Pasti sell stopnya. USD CAD buy di 1.2521 ya. 210. Stop loss kita gunakan di 1.24950. Target, nah targetnya kita cek 48. Target 1.25480. Cara ini ya. 48,9 lah, 48 lah ya. Target untuk USD Kanada. Kanada, kemudian untuk Aussie,
Oh, sini masuk sel ya ini ya. AUD USD sel 0,73420. Stop loss di 62. Stop loss di 0,73620. Itu Aussie. Kemudian target 0,73220. Nah ya, untuk Aussie 42 kita besar ya. Kita 62. Marketnya juga stop 22. Ya, sell Aussie. Oke, masih OTW. Oke, itu untuk yang di Aussie. Jadi Aussie bisa sell sedikit lagi ke atas untuk kita ambil posisi sell. Kemudian Euro Yen. Euro Yen ini kita skip ya. Ini masih marketnya lebih kecenderungan ke triangle ya nih. Kita masih berada di tengah ini. Semakin menyempit. Semakin menyempit. Nah, Euro Yen ini kita skip dulu. Karena market malah menyempit, break atas atau break bawah. Sedikit spekulasi biasanya untuk Euro Yen. Oke, kita skip dulu, kita pindah ke uji. Uji ada beberapa resisten ini. Buy limit ya. Uji daerah sini buy limit. Tujuh, satu sampai 77. Target 4 jam, 1 jam. Sembilan. Oke, uji ini cuma satu single ya saya, buy limit. Nah, di sini. Buy limit 114.073. Nah, ini buy limit di sini ya. USD JPY kita pakai limit dulu karena market masih di atas, targetnya kemungkinan turun buy limit ya, buy limit 124.070. Stop loss 13.
profit 14.29. Nah, itu buy limit di UC ya, USD yen. USD yen. Kemudian kita cek switch juga 4 jamnya lebih banyak ke stay, kita skip switch. Kita lihat New Zealand. New Zealand juga kita skip nih, masih di tengah. 4 D1 H1. Misal ya, ini sudah turun nih. Nggak bisa kita ikuti soalnya sudah bentuknya head and shoulder nih, mungkin akan bentuknya sudah sell. Kita lihat Aussie sudah, Euro Yen. Bentar. Euro Yen 1 jam, 4 jam di bawah semuanya. Nasdaq monitor kita lihat. Nasdaq ini juga belum, masih skip ya di area ini, jadi belum bisa kita untuk entry. Kita cek pound sterling Aussie. Nah, ini juga pound sterling Aussie. Nah, ini masih naik. Koreksi ya ini ya. Tanpa koreksi. Switch ya. 65 kita bisa stop. Pakai stop loss nih. Turun. Saya. Turun sudah, ini juga sudah, oh ini sudah, berarti sudah jatuh turun. Turun. Nggak bisa nih, posting Aussie. Kemudian Euro Aussie. Euro Aussie seperti ini dulu, belum anu. New Zealand Yen. Nah ini. H4, H1, kita cek. Bisa. Oke, itu ya. Saya rasa cukup untuk instrumennya. Ada beberapa yang sudah kita analisakan. Aussie kita skip. Aussie ada ya, ada posisi. Aussie sell ya. Sell now ya ini ya, ada masuk sell now. Aussie sell now. Bentar, saya tulis ya dulu supaya tahu. Song 73420. Nah ini. Pas di running sekarang. Sell Aussie, yang masuk Aussie, kemudian USD Kanada juga kita bisa buy. Buy sekarang, stop loss di 24950. Kemudian GJ limit ya, kita pakai limit. EJ juga ini masih TikTok di sini nih. Yen Jepang pasang buy limit ya, 14.070. Kemudian crude oil juga lebih cenderung ke sideways sambil menunggu nanti laporan energi internasional
energi agensi. Ini diksi. Diksi naik untuk turun. Emas lebih kita menunggu ke 70 atau ke 58. Break 70 atau break 58. Nah itu. Euro ini masih market di tengah, jadi belum bisa kita apa namanya ambil posisi. Kemudian pound sterling. Maksudnya kita nunggu buy limit ya. Sepertinya efek laporan tenaga kerja juga mempengaruhi pound sterling untuk melaju naik 1,34 34.700. BJ kita nunggu buy limit ya. Buy limit dibaca 153.400. Oke. Kemudian euro yen lebih baik kita menunggu buy limit 114.070. Euro yen ini juga belum. Coba kita analisakan. Coba euro Aussie. Euro Aussie juga bentuk pattern 4. Coba sih paling nggak turun lagi sedikit lagi untuk buy limit. Sterling yen. Oke, sementara itu ya untuk ya nih, Mas. Crude kok emas. Mendekati level 70 SAU USD. Apakah kembali lagi turun atau dia break ke level 70 nih. Nah, ini nih. Cuman saya lebih suka pakai single ya nih. Saya stop di 1858 ya. Belum break ya. Oh, sudah break 70. Tapi tambah spread saya rasa sudah open ini. Cuman saya nggak berani untuk buy. Dia milih untuk kita nunggu sell stop. Oke, jangan lupa bagi Anda yang ingin mencoba transaksi di metode 5 GK Invest, nah Anda bisa membuat demo akun untuk akun latihan dengan uang virtual tentu saja untuk Anda melihat pergerakan metode 5 mungkin dibandingkan dengan meta 4. Nah, seperti itu ya. Jadi kita meta 5 itu lebih secara yang versi desktop di laptop maupun di PC dia lebih lengkap, lebih komplit lah ya, lebih komplit. Seperti itu. Transaksi sama bisa menggunakan laptop, PC sama handphone. Nah, jadi Anda bisa pilih yang mobile. Nah, ini sepertinya break ya nih. Breakout. Kita lihat di level 74 apakah tertahan atau masih naik untuk XAU USD sore ini. Ya. Oke, bagi Anda yang ingin mencoba demo akun, sekali lagi bisa menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Nanti akan kita bantu untuk membuatkan demo akun, dan Anda bisa mencoba transaksi di demo akun GK Invest. Nah, bisa dibandingkan dengan platform yang lainnya ya. Kemudian, kebetulan di menjelang akhir tahun ini, GK Invest kita ada promo untuk akhir tahun, hadiah di akhir tahun. Hadiah ini bisa Anda menangkan, bisa Anda dapatkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Hadiah tersebut adalah ada mobil Tesla, kemudian Toyota Fortuner, ada emas, kemudian ada iPhone 13,
TV, dan lain. Masih banyak hadiah yang lainnya yang siap Anda menangkan. Nah, caranya gimana untuk mengikuti promo akhir tahun di GK Invest? Silakan menghubungi kontak person Anda di GK Invest ataupun bisa Anda menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Nanti kami akan pandu bagaimana untuk apa namanya membuat demo akun, lanjutkan real, kemudian bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiah di akhir tahun. Oke, break ya di XAUUSD 1870, dia breakout langsung laju naik. Ya, dia breakout nih. Cuman saya lebih memilih untuk yang menunggu di sell ya. Saya stopnya ini. Nah, dia break nih 70 nih. Paling nggak 74. Mungkin kalau tadi Anda sudah ngambil posisi buy, mungkin bisa diamankan dulu lah ya. Kita soalnya mainnya scalping atau di ini golden ratio-nya di 74, 18, 74. Tuh. Oke, silakan Anda menghubungi tim marketing atau kontak person Anda di GK Invest untuk menanyakan syarat dan ketentuan promo akhir tahun mobil Tesla. Mobil listrik lah ya, mobil listrik. Ada Vespa juga nih, ada Vespa motornya motor Vespa. Nah, ini motor Vespa juga lumayan ya hadiahnya nih. Nah, silakan Anda membuat real akun di GK Invest cabang Semarang dan jika syarat dan ketentuan Anda memenuhi, nah Anda bisa klaim hadiah tersebut untuk pendaftaran di promo akhir tahun ini ditunggu sampai di bulan Februari 2022. Jadi masih panjang. Tapi nggak ada salahnya sih ya. Untuk di bulan-bulan ini, di minggu-minggu ini, Anda membuat real akun di GK Invest cabang Semarang. Selain itu, Anda juga berkesempatan untuk mengikuti program edukasi GK Invest cabang Semarang. Ada live trading, ada edukasi online setiap hari setiap hari Senin dan hari Kamis untuk live trading hari Selasa, Rabu dan Jumat. Oke, sepertinya Mas memang sudah menuju ke 74. Nah, sesuai target sih ya. 1874. Nah, dia sedikit koreksi turun untuk 74. Pasti 70 ya. Oke, itu untuk live trade pada sore hari ini. Saya menganalisa beberapa instrumen. Tidak semuanya Anda ambil yang sekiranya instrumen yang terbiasa Anda transaksikan. Kemudian jangan lupa pakai stop loss, take profit, karena risk management, money management yang kita gunakan dalam transaksi secara konsisten dan ketat, saya rasa untuk menghindarkan dari kerugian yang lebih besar. Nah, itu fungsinya untuk risk management. 74 langsung turun ya 73 kan. Dikit mentok dia ke sana. Ada tahanan di 74. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cek instrumen lain. Aussie juga masih sama. Kemudian USD CAD juga masih running di tengah-tengah. Oke, saya rasa cukup. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sampai ketemu di live trade di besok. Ada live trade di hari Rabu jam 7 malam. Jangan lupa silakan menghubungi kontak person Anda untuk mendapatkan ID untuk ikut Zoom meeting live trading besok jam 7 malam. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.